Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, Ibu harap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, dan silakan kamu bergabung dan selamat menyaksikan. Saat ini kita akan membahas mengenai hubungan antar lembaga negara. Nah, reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan atau yang disebut dengan check and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis. Nah, bentuk saling mengawasi dan saling imbang antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara seperti yang akan kalian perhatikan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana hubungan antara MPR dengan DPR dan DPD. Nah, sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan atau wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan presiden dan atau wakil presiden, kemudian melantik presiden dan atau wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden menurut undang-undang dasar. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Nah, maka MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Nah, ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD, sehingga pelaksanaan tugas anggota MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Nah, pada materi yang sebelumnya atau yang sudah lalu itu sudah kita bahas berapa jumlah anggota MPR serta pembagiannya berapa jumlah anggota DPR dan DPD ya. Jadi itu jangan lupa. Kemudian kita lanjut ke bagaimana hubungan DPR dengan presiden, kemudian DPD, MPR, dan MK. Nah, hubungan DPR dengan presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja yang bisa kalian lihat. Nah, ini dalam hal menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan presiden, termasuk Undang-Undang Anggaran dan Belanja Negara atau APBN. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Nah, itulah bagaimana hubungan antara DPR dengan presiden, DPD, MPR, dan MK dalam hal menetapkan undang-undang. Nah, dalam hal pemberhentian presiden, DPR memiliki fungsi mengawasi presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa presiden melanggar Undang-Undang Dasar 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Nah, yang berikut adalah bagaimana hubungan antara DPD dengan BPK. Nah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, DPD menerima hasil pemeriksaan BPK dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Di samping itu,
Laporan BPK akan dijadikan usul sebagai bahan untuk mengajukan usul pertimbangan berkenaan dengan RUU APBN. Nah, itu dia hubungan DPD dengan BPK. Nah, yang berikut adalah Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Nah, kalau kalian lihat di sini antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya itu terdapat dalam pasal 24 ayat 2 tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya. Maka MA merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabilitasi. Nah, dalam hal pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan 3 lembaga negara antara lain yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oke, kita lanjutkan. Mahkamah Agung dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Nah, hubungan antar lembaga ini diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar. Nah, karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama memiliki kewenangan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, maka konflik harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Nah, ini dia ya. Baik. Nah, sampai di situ yang bisa Ibu uraikan tentang hubungan antar lembaga-lembaga negara. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Setelah ini silakan langsung kamu bergabung ke GC ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.